Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina siyam fi syahr Ramadan wa anzala fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Suska TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada saat ini kita bertatap muka dalam sebuah tema tentang Ramadan, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi Allah kekuatan kesehatan dan mengucapkan alhamdulillah, dan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Suska TV yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan meningkatkan sholatnya sangat signifikan kalau dibandingkan di luar Ramadan, sehingga perlu kita memikirkan apakah ada hubungan puasa Ramadan dengan sholat itu sendiri, karena keduanya sangat berbeda. Puasa adalah ibadah yang bersifat batin dan dia berada pada diri kita sendiri. Orang tidak berpuasa dengan tidak berpuasa, dia diam saja, kita tidak tahu apakah dia bersedia. Tapi ketika dia menampakkan dia berpuasa, baru kita tahu bahwa dia tidak berpuasa. Maka karena dia ibadah batini, maka posisinya lah tidak membutuhkan gerakan, tidak membutuhkan apapun yang datang dari luar, karena bisa menahan diri saja. Tapi ketika sholat adalah gabungan antara ibadah zohiriyah dengan batiniyah. Zohiriyah adalah gerak daripada sholat tersebut, dan batiniyah apa yang kita baca dalam hati kita, dan itu adalah bagian daripada ibadah sholat. Tapi apabila sholat ini kita hubungkan secara keseluruhan, maka sholat identik dengan sebuah gerakan, baik gerakan ucapan, gerakan badan, atau gerakan hati. Maka ketika niat kita lafazkan, maka sebenarnya melafazkan niat berarti kita menggerakkan bagian dari tubuh kita untuk melafazkan niat. Ketika kita membaca bacaan dalam sholat, sebenarnya kita menggerakkan lisan kita, menggerakkan pikiran kita, menggerakkan perasaan kita dalam apa yang kita baca terhadap bacaan sholat. Sekarang sholat yang signifikan, yang begitu meninggi, bertingkat yang sangat signifikan di bulan Ramadan, berbeda dengan luar Ramadan. Tentu ada hubungannya antara sholat dengan puasa tersebut. Kenapa hubungan antara sholat dan puasa tersebut? Karena berkaitan dengan dampak positif pada diri seorang. Sebab ketika ada orang mencari kesehatan dalam sholat, maka dia akan mendapatkan gerakan-gerakan sholat, dari takbirnya, dari rukuknya sampai sujudnya, terdapat di dalamnya nilai-nilai kesehatan dan kemaslahatan bagi orang yang ibadah sholat. Sebaliknya, ketika orang ingin mendapatkan kesehatan di dalam berpuasa, maka menahan makan dan minum saat berpuasa tentu akan menimbulkan sel-sel yang akan memakan sel-sel yang mati, dan akan memberi dampak baik kepada pencernaan kita dan memberi istirahat di siang hari dan dalam 1 tahun. Dan kesehatan di dalam puasa dia tidak kita dapatkan hanya diam saja tanpa gerak, maka otomatis ada sebuah gerak. Maka ada sebuah penelitian di Eropa tentang salah satu pengobat dari penyakit adalah berpuasa. Tapi ingat, kalau mengobat dengan puasa, mereka melakukan, kalau orang ada suatu penyakit mau sembuh, dia suruh berpuasa. Berpuasa, dan baik itu muslim atau tidak muslim. Otomatis kalau dia tidak beragama Islam, dia tidak akan sholat. Berpuasa, tapi disuruh untuk banyak bergerak, berolahraga. Kenapa? Kalau dia berpuasa menahan makan minum tapi tidak bergerak, maka puasa tidak berfungsi. Begitu juga kalau kita lihat, ada orang operasi, disuruh berpuasa. Kalau dia berpuasa, diam saja tempat tidur, tidak bergerak, maka puasa tidak akan berfungsi. Tapi kalau dia bergerak, dia akan berfungsi, dan itu akan memberi dampak yang positif ketika dioperasi. Begitu juga sebenarnya sholat dengan puasa. Maka kalau orang puasa bulan Ramadan, tapi dia tidak bergerak, alias mungkin mager, malas bergerak, mungkin dari pagi, sore, rebahan saja, dan tidak menjalankan sholat hanya sebentar saja, itu tidak akan memberi dampak signifikan terhadap ibadah, terhadap kemaslahatan dirinya. Maka
solat ini yang begitu banyak ditambah oleh Allah, oleh Rasulullah sampai di malam hari. Pada hakikatnya ketika kita menahan diri kita tidak makan, tidak minum, dan beberapa sel kita tidak bergerak, tapi satu sisi kita solat, solat inilah yang menggerakkan sel kita. Solat inilah menggerakkan molekul-molekul tubuh kita. Solat inilah menggerakkan air dalam tubuh kita, sehingga dia akan keseimbangan antara gerakan batin dengan gerakan zahir. Maka gerakan batin zahir disatukan dengan puasa dan solat. Maka ketika orang berpuasa dan memperbanyak solat, maka dampak positifnya kepada dirinya. Dan dampak inilah yang harus kita tanamkan, bahwa solat kita perbanyak di bulan Ramadan. Bukan berarti dengan suatu pahala yang besar, dengan suatu keberkahan di bulan Ramadan, tapi ada pengaruh yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka puasa punya kemaslahatan, solat punya kemaslahatan. Kemaslahatan itu kembali kepada diri kita. Disinilah dalam suatu ayat Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Jika kamu melakukan kebaikan, kebaikan itu kembali pada dirimu. Kalau kamu melakukan keburukan, maka keburukan itu akan kembali ke dirimu. Maka kalau kita kembali dengan kebaikan, ya akan kembali kepada diri kita. Kita solat kembali pada diri kita puasa kembali pada diri kita. Gabungan antara ini bulan Ramadan, maka akan membentuk seorang muslim, akan membentuk seorang muslimah dengan badan yang penuh sehat, badan yang penuh kekuatan, dan disitulah kemaslahatan perintah Allah. Dan yang tahu perintah Allah dengan kebaikan adalah Allah SWT. Kita sebagai hamba Allah, ikuti apa yang dikatakan oleh Allah, ikuti apa yang disuruh oleh Rasulullah. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan padanya, dan insya Allah kita beri Allah keberkahan. Keberkahan itulah yang akan kita dapatkan di akhir Ramadan. Keberkahan itulah kita dapatkan dengan gajar Ramadan. Keberkahan itu yang kita dapatkan nanti setelah kita meninggal dunia dengan pahala yang diberikan Allah kepada kita. Pemirsa Sesukas TV yang dimuliakan Allah SWT, maka kita tatalah antara puasa kita bulan Ramadan dengan kita tata dengan solat kita bulan Ramadan. Ketika kita tata antara keduanya, maka pada hakikatnya puasa dengan memperbanyak solat berkorelasi untuk kemaslahatan kita. Puasa dengan memperbanyak solat, dia berkaitan dengan hubungan diri kita secara zahir dan hubungan diri kita dengan secara batin. Hubungan ini kita satukan dan kita akan mendapatkan manfaat puasa dan memperbanyak solat. Disinilah yang disebut dengan i'jazul ilmi dalam puasa, i'jazul ilmi dengan memperbanyak solat, dan tujuannya adalah agar iman kita tambah kuat dan diri kita lebih dekat kepada Allah SWT. Pemirsa Sesukas TV yang dimuliakan Allah SWT, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapatkan sebuah pelajaran kita jadikan sebagai landasan agar kita lebih dekat kepada Allah SWT dan mengokohkan motivasi kita untuk kuat semangat dalam berpuasa, semangat dalam beribadah sampai akhir Ramadan, dan mudah-mudahan kita mendapat ridho dan inayah dari Allah SWT. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.